Shalom semua. Selamat pagi. Apa kabar? Kita sudah masuk penghujung bulan Julai. Pejam celik kita sudah setengah dari tahun 2023. Saya harap kita semua sehat. Amin. Okey, sebelum saya membawa firman Tuhan pada hari ini, saya ingin bacakan satu firman Tuhan ini. Ulangan 10 ayat 20. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya harus engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Saya ingin minta sesuatu yang sedikit ekstrim. Tadi kita berdoa tentang anak muda, remaja, hidup dalam dunia IT, internet. Boleh saya minta dengan hormat letakkan handphone saudara-saudari dalam mood penerbangan. Boleh? Saya percaya Tuhan Yesus berhak menerima penghormatan itu. Adakah itu cukup ekstrim untuk permintaan itu? Saya guna sedikit semangat dari Pak Pudun. Okey. Saya tidak tahu. Tapi bagi saya ini bukan semasa beribadah, firman Tuhan. Tapi jadikan satu sikap, jadikan satu attitude ataupun tanda hormat kita kepada Tuhan. Sebelum bermula ibadah jam 10, pastikan putuskan hubungan kita dengan dunia luar. Yesus telah mati untuk kita. Sebelum dia pergi ke salib itu, dia dicambuk. Dia tidak melawan. Tapi kalau kita datang ke beribadah dunia, kita masih berhubung dengan dunia luar. Saya rasa kita tidak cukup menghormati Tuhan. Bagi saya sudah jadi kebiasaan bagi saya, cukup jam 10 masa saya beribadah, paling lama pun 1 jam 45 minit. Mungkin ekstra tambah sikit 15 minit, 2 jam. Boleh? Tidak kira di mana, sama ada di DMC, kamu pergi gereja di mana-mana. Waktu beribadah, penyembahan kepada Tuhan, putuskan hubungan dengan dunia luar. Cukup. Belajar hormat pada Tuhan. Dia yang layak terima pujian dan penyembahan kita. Dari sikap kita juga, bukan dari mulut kita saja waktu kita menyembah Tuhan. Dari perbuatan kita. Saya percaya tidak mungkin kita menyanyi, memuji, menyembah Tuhan, tapi dalam masa sama kita masih pegang handphone kita, kita masih cicek-cicek dengan kawan kita dekat WhatsApp, kita tengok media sosial. Saya tengok ada beberapa orang jemaat yang pegang buku penyembahan yang hidup. Penulis dia ada kata sebegini. Orang Kristian kalau masuk gereja, dia tidak pandai menghormati hadirat Tuhan. Mungkin dia pikir kalau ada guru kilat baru dia rasa takut kepada Tuhan. Tidak perlu itu. Datang ke gereja, ke ibadah, tunjuk rasa hormat kepada Tuhan. Tidak perlu kita dengar ada orang menjerit, ada kena rasuk, kena berdoa. Tidak perlu. Datang dengan pikiran, hati yang hormat kepada Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Okey, kita mula. Ini adalah sisi pengajaran yang terakhir untuk siri mengenal Tuhan yang kita sembah. Okey, mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur punya Allah yang luar biasa, yang menciptakan kami, yang menenun kami dari rahim ibunya.
Kau sangat luar biasa Tuhan, dan kami percaya Kau hadir di sini. Siapkan hati kami, roh kami untuk mendengar firman. Bicara kepada kami dan urapi setiap pribadi kami dan urapi hamba-Mu dan sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas peluang ini karena kami berkesempatan untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, tajuk hari ini yang saya diberi oleh pastor kita itu Pastor Eddie, pencipta. Dari Kejadian 1 ayat 2. Kejadian 1 ayat 1 dan saya tambah 2. Saya tidak akan mengajar tentang menyentuh tentang kosmologi ke semua, tidak perlu. Itu kalau mau dengar itu saya rasa setahun lebih ataupun 2 tahun lepas Pastor Eddie sudah sentuh itu. Sebab bagi saya kalau mau menyerang saintis, ahli fizik, mempertahankan penciptaan dengan Alkitab, itu saya rasa tidak ada ujungnya. Cuma apa yang boleh saya katakan, boleh cari kenyataan-kenyataan orang yang mengatakan tidak ada wujudnya Tuhan, penciptaan itu teorinya seperti Big Bang, semua macam itu. Saya percaya akan ada dijumpa. Cuma orang yang ahli-ahli yang pakar dalam bidang ini, cuma kesombongan saja yang memisahkan mereka untuk menyatakan realiti ini. Jadi sebab itu saya tidak akan sentuh hal ini. Saya ambil satu contoh saja kenyataan dari pada tahun 1977, ahli fizik yang menerima Nobel, itu Stephen dari University Texas, dia buka rahasia. Orang yang putus asa, yang sudah menyelidiki tentang alam semesta. Dia kata sebegini, semakin alam semesta dapat dipahami melalui kosmologi, dia menulis semakin ia kelihatan tidak berguna. Ini dia bukan orang percaya, dia agnostik. Sampai mati dia tidak percaya. 2021 dia meninggal dengan usia 88 tahun. Tetapi sekarang ilmu yang membunuh Tuhan adalah dia membunuh Tuhan. Maksudnya ilmu yang mereka tahu itu yang menutup mereka untuk mengakui kebenaran Tuhan. Di mata orang beriman memulihkan iman. Cuma orang sombong yang bijak pandai saja yang tidak mengakui kebenaran firman Tuhan. Jadi saya tidak perlu untuk bentangkan ayat mana, ayat firman Tuhan mana untuk menyatakan tentang alam semesta ini dengan teologi kosmologi, tidak perlu. Cuma saya ingin membawa kita untuk mengenal pribadi kita. Apabila kita belajar tentang firman Tuhan, tentang penciptaan, kita akan mengenal pribadi kita, siapa diri kita. Amin. Kita akan mengenal asal usul kita siapa. Dan tujuan hidup kita di mana. Di mana destiny kita. Oke, kita baca firman Tuhan ini. Oke, 2 ayat saja. Tapi adalah ayat-ayat lain lah. Sebab ini khotbah topikal. Oke, Kejadian 1 ayat 2. Kejadian 1 ayat 2 begini. Pada mulanya Allah. Cukup saja kita percaya firman perkataan ini. Kalau kita percaya, pada mulanya Allah. Kalau kita percaya itu, sudah cukup untuk asas kita percaya kepada keseluruhan firman Tuhan. Sebab dunia tidak percaya. Mencipta langit dan bumi tidak terbentuk. Oke, itu ayat pertama tadi. Pada mulanya Allah mencipta langit dan bumi. Itu sudah cukup kalau kita percaya Allah itu mencipta langit dan bumi. Bumi tidak berbentuk dan kosong, kegelapan menyelubungi permukaan samudra dan roh Allah melayang-layang di permukaan air. Oke. Saya tidak berkhotbah posisi, jadi ini lebih kepada topikal. Kalau posisi saya akan bawa kita gali ini. Tetapi sebagai orang percaya, saya percaya semua kita, kalau kita sudah cukup percaya kepada firman Tuhan ini, ayat pertama itu sudah cukup menjadi kekuatan kita untuk mempercaya firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu.
Amin. Tuhan kita mencipta segala sesuatu. Tapi saya ingin membawa kita sebelum permulaan ada sesuatu yang ada. Sebelum Tuhan menciptakan langit dan bumi. Itu Tuhan sendiri. Yang pertama, Tuhan sendiri ada sebelum permulaan. Dalam Mazmur, kita boleh membaca Mazmur 93 ayat 2. Takhtamu diasaskan dari dulu, engkau memang ada dan selama-lamanya. Sebelum penciptaan, Tuhan sudah ada. Ini yang membuat orang yang kononnya bijak pandai. Dia bingung, teropong sana. Kita tidak boleh bawa firman Tuhan ini dengan mengkaji, bawa pergi mak-mak, tengok dekat teleskop, tidak boleh. Tidak akan jumpa. Dia cuma dilihat dengan hati yang punya iman. Amin. Saya percaya kita semua orang yang beriman di sini. Amin. Amin. Jadi saya sangat rindu dan saya sangat percaya. Tadi Sister P kata orang yang pergi Gunung Murut itu ada 700 orang. Di sini saya rasa mungkin ada dalam 100 lebih kita di sini. Saya percaya di sini kita hadir dengan satu tujuan. Itu kita rindu kepada Tuhan. Amin. Sebab itu saya katakan, jangan biarkan perkara lain membiarkan kita untuk mendengar firman Tuhan, untuk menikmat hadirat Tuhan. Saya percaya kita bangun waktu pagi tadi, mungkin susah pun saya mau datang juga gereja hari ini. Jadi jangan biarkan semangat kita itu hilang. Oleh karena perkara lain yang tidak penting. Malah kita fokus kepada Tuhan. Jadi kita akan mengenal pribadi Tuhan. Sekejap. Saya cakap sangat cepat. Kering mulut saya. Oke, jadi saya sambung. Jadi saya ingin kita betul-betul fokus untuk mendengar firman Tuhan. Yang pertama saya ingin membawa kita kepada sebelum penciptaan Tuhan itu sudah ada dan rencana Tuhan itu sudah ada. Oke, yang pertama, yang kedua adalah Tritunggal sebelum permulaan memang sudah ada. Sebab pada mulanya Allah itu bermasuk kepada Elohim. Elohim itu membawa kepada tiga. Itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke, Yohanes 17 ayat 5. Bapa memuliakan aku sekarang dengan kemuliaan yang kumiliki bersamamu sebelum dunia ini diwujudkan. Maksudnya, sebelum firman Tuhan, Musa menulis pada mulanya Allah Elohim itu sudah ada. Amin. Tidak perlu bingung untuk memahami itu. Amin. Dan ketiga adalah pada mulanya Allah, sebelum permulaan itu terdapat tujuan kekal dalam hati Tuhan. Tujuan kekal itu tentang keselamatan. Efesus 3 ayat 11, ini adalah menurut maksudnya yang kekal yang telah ditunaikannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Rencana keselamatan itu memang telah ada. Jadi, kalau rencana keselamatan itu telah ada, Tuhan telah berikan, letak dalam hati dia. Apa yang kita takut? Apa yang boleh memisahkan kita dari dunia kegelapan ataupun menghilangkan kita dari keselamatan, melainkan keputusan kita sendiri. Tidak beriman, mungkin penghujung iman kita lari dari Tuhan. Itu saja. Dan keempat, sebelum permulaan Tuhan telah mempunyai rencana khusus. Ini yang menyambung kepada yang ketiga tadi. 2 Timotius 1 ayat 9. Allah menyelamatkan kita dan memanggil kita untuk hidup suci. Bukannya kerana amalan yang telah kita lakukan, tetapi kerana tujuan dan kasih kurnia-Nya. Tidak ada siapapun boleh mengenal, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dengan
perbuatan baik. Tidak ada. Kalau dia kata saya boleh ke surga oleh kerana saya buat baik, dia penipu. Kalau ada pengajar kata begitu, dia penipu. Tidak ada. Yesus telah bayar lunas di kayu salib. Tidak ada perbuatan baik yang boleh membuatkan kita pergi ke surga. Tidak ada. Melainkan Yesus Kristus. Kerana tujuan dan kasih kurnianya yang telah dianugerahkannya pada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Luar biasa tak Tuhan kita? Amin. Luar biasa tak Alkitab yang ditulis Musa ini dari Kejadian, terutamanya Kejadian. Tuhan mengilhamkan firman Tuhan ini kepada Musa. Walaupun Musa tidak hidup waktu itu. Tapi Tuhan yang mengilham. Maksudnya Roh Kudus itu telah bekerja dalam kehidupan Musa. Oke, itu sekadar pengenalan dan isi yang saya ingin bawakan ini. Seperti saya katakan seawal tadi, ini. Terima kasih untuk tim pujian penyembahan. Ada 2 lagu yang sangat berkaitan dengan apa yang saya ingin kongsikan hari ini. Oke, Tuhan sebagai pencipta dan pemilik kita. Seperti yang saya katakan tadi adalah apabila kita belajar tentang pencipta, kita akan mengenal siapa diri kita. Apabila kita mendekat kepada pencipta kita, kita akan mengenal siapa diri kita. Sekarang smartphone itu macam-macam. Dan saya rasa pemilik Huawei, Apple, semua macam itu, dia tahu apa fungsi setiap ciptaan. Tak kiralah yang 14 ke 15 ke yang ke-20 ke tak tahu apa siri apa, pencipta dia tahu tujuan apa digunakan. Jadi Tuhan tahu kenapa kita ada di sini. Mungkin kita masih bingung, ya. Mungkin kita masih bingung untuk apa saya di sini. Tujuan apa untuk saya di sini? Datang kepada Tuhan. Oke, saya kongsikan sedikit kesaksian ini sebab saya percaya khotbah saya tak panjang. Jadi untuk panjang sedikit saya kongsikan kesaksian ini. Nanti Pastor Edi kata kamu tidak ada kesaksian. Oke, saya kongsikan. Oke, Tuhan pemilik kita dan kita adalah penciptaan Dia. Oke, sebelum itu kita baca firman Tuhan ini. Mazmur 139 ini 13 ayat 16. Saya baca ayat yang pertama itu dulu. Karena Engkau telah membentuk bahagian-bahagian dalamku, Engkau melindungiku di dalam rahim ibuku. Saya lebih suka terjemahan bahasa Indonesia dia. Ini terjemahan versi Borneo. Dia kata sebegini. Kalau dalam versi Indonesia dia kata sebegini. Engkau menenun aku di dalam rahim ibuku. Wow. Itu bahasa yang sangat luar biasa. Menenun. Pernah tengok orang menenun? Cantik kan? Jadi maksud setiap pribadi kita unik. Ada tujuan dia. Okey. 12 April 2019. 2019 Januari saya jumpa Pastor Eddie. Mula-mula keluarga kami decide, okay, kami akan ikut DMC. Saya cakap dengan pastor tahun ini usia saya genap 40. Bagus, dia kata. Bagus yang bagi saya tengah bagus. Tak ada yang bagus bagi saya tengah bingung. Saya tidak tahu ke mana saya mau pergi. Pastor cakap macam ni, bagus. Kamu harus tahu di mana kamu mau buat, apa yang kamu mau buat di sini. Kalau kamu mau melayani atau kamu mau bekerja, kamu kena stick di situ. Tidak berubah pergi mana-mana. Sebenarnya saya bingung. Saya tidak tahu destinasi saya ke mana. Sebab apabila saya datang kembali bekerja di sini sudah hampir 12 tahun melayani di Kelantan, saya pikir saya mau bekerja. Itu saja. Saya tidak ada aim lain. Tapi perbualan yang simple saya dengan pastor itu membuatkan saya sukar tidur. Membuatkan saya pergi mana. Saya pikir sudah 20 lebih tahun saya berada di Semenanjung ini, saya mau balik. Tapi itu keputusan yang sangat susah. Jadi saya mencarilah apa. Jadi tanpa diduga, genap umur 40 tahun, signifikan. Perkataan 4 itu sangat signifikan. 40 tahun 12 April 2019, birthday saya diagnose cancer.
lagi bingung. Tetapi season itu, masa itu, disitulah Tuhan memberi saya panggilan. Itu sebab saya boleh berada di sini. Saya tidak ada impian untuk berada di sini. Nak cakap depan orang macam ni semua pandai-pandai, saya tak tahu macam mana. Tapi kerana panggilan Tuhan. Jadi maksudnya, Tuhan telah menenun setiap pribadi kita. Sang pencipta kita. Ada tujuan dia. Temui tujuan itu. Bukan di tempat lain untuk menemuinya, bukan. Kalau iPhone 14, dia nak tahu macam mana nak pakai ini. Nih, dekat YouTube banyak tutorial. Betul kan? Oh, dia ni cara dia. Sama. Nak tahu tujuan hidup kita. Kenapa saya dibentuk? Kenapa saya hidup di sini? Kenapa saya berada di sini? Kenapa saya tinggal dekat session 17? Kenapa saya belajar di sekolah ini? Ini ada jawapan dia. Jangan nak gila-gila cari, kamu bintang apa? Kamu lahir bila? Dulu saya suka itu. Tidak perlu. Adik ipar saya, dia sangat suka. Dia tanya kakak saya, adik kakak dia, itu istri saya. Kamu bintang apa? Istri saya diam saja. Dia cakap segala-galanya sudah ditulis di depan Tuhan. Dia sangat terpengaruh dengan kawan dia. Tapi puji Tuhan, sekarang dia ditinggal dengan kami. Saya sangat bersyukur. Ini berkat lah. Berkat apabila kita menjadi orang percaya, ada orang tinggal dengan kita. Kita ada tujuan yang jelas, semua macam itu. Perlahan-lahan kehidupan kami influence dia dan puji Tuhan, saya ingin bertanya dengan pastor, saya harap pastor kenal orang ini. Dia sudah ada boyfriend, orang Lumbawang. Dia suka orang ini sebab, itu yang saya sangat sentuh adalah, dia kata, dia suka orang ini, dia kata sebab orang ini membawa kepada Tuhan. Orang ini selalu dorong dia dengan firman Tuhan, semua macam itu. Jadi, dia mencari tujuan hidup dia. Dia mencari, dari tujuan hidup dia, di situlah dia mencari siapa pasangan hidup dia. Saya cakap dengan istri saya, tanya dia. Suruh beritahu lelaki itu, kemana kamu mau bawa dia pergi. Ya, tujuan hidup kita semua bermula dari penciptaan kita. Kalau kita tidak tahu tujuan hidup kita, terutamanya saudara, dengar ini, lelaki, ketua keluarga, dengar. Kalau kamu mau ada sumanda, kamu ada ama awe, kamu ada semua girlfriend, jangan nak cari pasangan kalau tidak tahu tujuan hidup. Okey, untuk saudari ingat ini. Kalau dia mau ngorat, kamu tanya, kamu mau bawa saya pergi mana? Kalau dia, saya mau beli ada rumah besar, saya nak ada kereta, saya nak ada anak. Tak perlu. Orang lain, orang bukan percaya pun sebegitu juga. Tapi kalau dia kata, jom kita melayani Tuhan, ya itu dia. Amin. Saya sangat bersyukur dalam kelompok saya Brother Max dengan SPC. Saya sangat, apabila saya mendekati mereka, dan saya rasa ada pasangan yang lain di sini, berkenalan di sini, bertumbuh di sini, digembalakan di sini. Wah, itu tulang rusukku. Dia mengetahui tujuan hidup dia. Tujuan hidup dia di gereja, di rumah Tuhan. Dia mencari juga, dia mengetahui dan dia melihat, wah, Tuhan pencipta saya. Itu tujuan hidup saya. Itu masa depan saya. Jadi saudara, kamu kena beritahu apa tujuan hidupmu. Jangan nak suka-suka mengorat orang tapi kita tidak tahu tujuan hidup. Okey, jadi sebab Tuhan telah menenun kita. Ayat ke-14, aku akan memujimu karena aku dicipta dengan mengagumkan dan menakjubkan. Wah, ini luar biasa. Sungguh menakjubkan ciptaanmu dan ini amat diketahui oleh jiwaku.
Bentukku tidak tersembunyi daripadamu ketika aku diciptakan dalam rahasia dan diukir dengan mahir di bahagian bumi yang paling bawah. Itu di rahim ibu. Matamu telah melihat zatku, itu masa depan. Yang masih belum dibentuk di dalam kitab-kitabmu segalanya tersurat hari-hari yang belum ditentukan untukku. Carilah kepercayaan di mana yang boleh mengatakan masa depan kita telah tertulis dalam kitab kehidupan. Tidak ada. Melainkan kita orang percaya. Jadi itulah Tuhan kita. Dialah pencipta, dialah pemilik kita. Oke, jangan pandai-pandai. Tuhan, jangan pandai-pandai mencipta tujuan hidup diri sendiri. Boleh. Tapi akhirnya Tuhan juga tempat kita berseru. Percayalah. Oke, Tuhan juga. Tak kiralah kamu bukan orang percaya ketidak. Akhirnya, sebab saya selalu ingatkan diri saya sebegini. Sebagai seorang pakar pelayan Tuhan sepenuhnya, saya selalu ingat di sini. Begini. Tuhan itu ada dua muka. Konsepnya seperti shilling. Dialah kasih, tapi dalam sama dialah hakim. Itu sebab saya katakan, datang ke sini, datang beribadah. Kita datang kepada depan Raja yang mengasihi kita. Tapi dalam sama kita menghadap Sang Hakim. Jadi, Tuhan pemilik kita, dia tahu segala tentang diri kita. Saya tidak tahu kalau diri kita masih confused, masih tidak tahu tujuan diri hidup kita, maksudnya perlu datang kepada Tuhan. Kali lagi, cari kebenaran Tuhan itu. Selain dari pengalaman yang betul-betul menguatkan saya, membangunkan saya berada di Gunung Murut, satu perkara yang betul-betul menginspirasi saya adalah ada berapa orang datuk nenek yang umur dia sudah 70 lebih tahun. Dia sanggup jalan naik dari, kalau jalan kaki itu 5 jam, 6 jam tahu. Hari itu apabila kami turun, saya tanya cucu dia, nenek kamu umur berapa? Dia cakap 70 lebih. Apa yang dia cari? Dia bertemu dengan pencipta dia. Saya percaya siapapun 700 orang tu pergi sana tidak akan pulang kosong. Oke, saya kongsi satu orang lah. Ini bekas gembala di sini dulu. Pastor Jeludin. Belum datang Gunung Murut, belum datang puncak lagi, belum datang ke camp lagi. Dia sampai dekat Batu Linet tu. Tak tahan lah dia kata, duduk sana lama-lama pun tak tahan. Tak terasa air mata sudah mengalir. Dia kata, nah. Dia bertemu dengan sang raja dia. Amin. Jadi, kalau kita belum tahu tujuan hidup kita, datang kepada pemilik kita. Amin. Datang ke beribadah. Datang ke kelompok sel. Satu lagi saya tambah, sangat kurang sekarang. Datang ke persekutuan doa hari Rabu. Amin. Bukan saja di gereja di sinilah, tapi saya harap kadang-kadang saya tengok orang post dekat grup, post dekat Facebook, ada orang persekutuan doa. Sangat sedikit. Tolong. Bangsa orang yang belum kenal Tuhan perlu kita berdoa. Tolong. Di situ juga kita boleh kenal Tuhan. Temu ke destiny kehidupan kita. Kita bertemu dengan pencipta kita. Tuhan bekerja dengan apa juga cara. Amin. Saya sangat mendorong kita tentang kadang-kadang kami persekutuan doa itu krik. Berdama kata lu juga. Bukan lu juga. Amin. Kita perlukan pendoa-pendoa. Pendoa-pendoa datang kepada persekutuan doa. Pukul 8 malam hari Rabu di Hall 3. Amin. Pastikan minggu depan ada peningkatan dalam kebaktian doa kita. Amin. Saya tidak tahu Pastor Linda dulu kata buat ni. Pastor, MKR itu apa? Saya tanya. Malam apa? Kesegaran rohani. Wah, pandai Pastor buat marketing.
Saya tidak perlu begitulah. Tidak perlu begitulah. Tapi kita datang berdoa, kita mencari wajah Tuhan. Kita bertemu dengan pencipta kita. Apabila Tuhan mencipta kita bukan sekadar kita untuk mencapai kejayaan, saya kaya, saya diberkati Tuhan. Tidak. Tapi kita bertanggung jawab untuk memberitakan kebaikan, untuk berdoa untuk orang lain yang belum kenal Tuhan. Saya percaya apabila kita mendapat sesuatu yang baik, kita mesti kongsi pada orang lain. Amin. Kita mesti kongsikan dan bermula dari doa. Bermula dari doa. Dan hari itu topik khotbah camp kami adalah tentang akhir zaman. Saya suka apa yang Pak Pudun share. Saya rasa apa yang dia senarai itu, saya rasa 90% lebih semua nubuatan akhir zaman telah digenapi. Semua. Ini bukan nak menakutkan. Orang percaya tidak akan takut. Dia akan bersemangat. Saya akan bertemu dengan pencipta saya. Apabila Kristus datang. Kita tidak perlu risau untuk sama ada kamu angkat ke tidak. Tapi kita decide. Saya ingin berkomitmen, saya ingin percaya, saya ingin beriman, saya ingin tinggal dalam Tuhan. Agar saya terangkat sekali dengan Tuhan Yesus apabila Yesus datang kedua kali. Amin. Okay, jadi saya tidak mau panjang di situ. Terakhir, saya tak banyak, jangan risau. Oke, jangan pikir dulu makanan dekat bawah sana. Oke, jangan risau. Oke, ini saya ingin membawa kita, secara ringkas tadi telah memberitahu tentang Tuhan pencipta dan pemilik kita. Yang terakhir ini saya ingin membawa kita buat satu keputusan. Buat satu keputusan untuk kita betul-betul siapa yang kita sembah? Pencipta ataupun ciptaan? Oke, dalam Roma 1 ayat 25. Mereka merangkul yang palsu dan berpaling daripada kebenaran Allah serta memuja dan menyembah makhluk ciptaan dan bukan pencipta yang patut dipuji selama-lamanya. Oke, so just sedikit latar belakang orang Roma ini. Paulus menuliskan kepada orang Roma ini sudah percaya. Tetapi apabila sudah mengenal kebenaran itu mereka pilih yang palsu. Dia ubah mengikut selera dia. Hati-hati. Sekarang zaman IT ini memang banyak macam-macam jenis yang kita boleh jumpa pengajaran yang sekadar untuk memenuhi selera keinginan kita semua. Berhati-hati. Jadi apa yang orang Roma adalah mereka palsukan kebenaran itu untuk menyembah ciptaan, bukan pencipta. Oke, jadi untuk kita menyembah penciptaan itu dalam Kejadian 1 ayat 1 tadi kita sudah diberitahu, yaitu ada roh pencipta, Tuhan pencipta itu Bapa, Tuhan Roh itu Roh Kudus, Tuhan Firman itu Yesus Kristus sendiri. Kita boleh menjadi penyembah ciptaan itu apabila kita melihat sesuatu yang lebih dari Tuhan. Boleh itu kerjaya kita, pelayanan kita. Hati-hati apabila kita pelayanan. Jangan melayani oleh kerana kita, minggu ini saya ada jadwal di sini. Saya mau hidup kudus seminggu ini. Jangan. Oke, saya rasa sudah banyak kali diberitahu di mimbar ini, maksud penyembahan itu adalah kehidupan kita. Saya rasa tidak perlu panjang lebar untuk cerita kehidupan kita. Cuma apabila kita hidup dalam hidup sebagai penyembah, selain dari ibadah hari Minggu, kita hidup benar, kita hidup kudus. Dan apabila kita datang ibadah, saya percaya penyembahan kita tidak akan biasa-biasa. Sebab apabila kita datang hari Isnin sampai Sabtu, kita hidup benar, kita mengalami persekutuan dengan Tuhan, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya percaya apabila kamu datang ke sini, kamu penuh dengan semangat. Kamu akan selalu ada alasan untuk menyembah Tuhan. Kita sentiasa ada alasan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi apabila kita datang ke sini, itu perayaan. Apabila kita merayakan dari ucapan syukur kita, pengalaman kita dengan Tuhan dalam setiap
hidup kita, kebiasaan kita. Saya percaya ibadah kita bukan ibadah yang biasa-biasa. Kita akan bertemu dengan Tuhan apabila kita keluar. Dan itu bukan sekadar seminggu, dan dari kehidupan kita, dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Saya tidak percaya kita menjadi orang Kristen hanya sekadar biasa-biasa. Seorang kawan saya tanya dengan saya, junior saya, dia kata, apakah begini saja? Dia tanya saya, tidak, saya cakap. Maksud dia, apakah ibadah pengalaman yang kita alami begini saja? Tidak. Dia mencari, dia haus, dia lapar. Tapi sayang, apabila saya kongsikan pengalaman, dia cakap, apakah itu imajinasi kamu? Susah juga. Inilah. Belajar teologi kalau tidak ada penyertaan Roh Kudus itu bahaya. Jadi maksud saya, apabila kita menyembah Tuhan, yang kita menyembah pencipta kita, bukan ciptaan. Sebab banyak perkara lain yang Tuhan ciptakan. Manusia mencipta dengan apa yang ada, tapi Tuhan mencipta dari perkara yang tidak ada. Sekarang zaman apa orang kata AI lah, apa semua benda dari semua sudah ada sudah. Dulu zaman klon. Sekarang AI, klon semua nak tiba-tiba jadi manusia, orang lain semua. Sekarang sudah AI, tapi semua dari benda yang ada. Jadi semua yang manusia sembah itu dari benda yang telah ada dari Tuhan. Tapi kita menyembah dari apa yang tidak ada dari Tuhan, yang Tuhan ciptakan. Amin. Jadi yang terakhir, ada kongsi kayak ini beberapa minggu yang lalu, dan ini sangat familiar dengan kita. Pada permulaan sudah wujud firman, dan firman itu bersama dengan Allah. Firman itu Allah, dia bersama dengan Allah pada permulaan itu. Dalam penciptaan, itu Yesus sendiri. Segala-galanya dicipta melalui dia, daripada segala yang wujud, tiada suatu pun yang dicipta tanpanya. Yesus yang kita sembah adalah pencipta. Saya tidak tahu, mungkin ada orang Kristen, Yesus yang disalibkan itu, dia sedar tidak sedar, itu adalah pencipta. Orang Yahudi masih ramai yang tidak percaya kepada Yesus. Mereka panggil Allah itu Bapa, tapi mereka tidak percaya pada Yesus. Tapi Yesus yang mereka salibkan itu juga pencipta. Amin. Jadi saya ingin membawa kita betul-betul pilih. Jangan menyembah perkara lain. Jangan menyembah kerjayamu. Jangan menyembah segala sesuatu yang hasil dari kita. Tapi sembah Tuhan. Amin. Jadi saya ingin kita respon dengan firman Tuhan ini. Yosua 24 ayat 15. Jika menurutmu tidak baik beribadah kepada Tuhan, pilih hari ini. Kepada siapa kamu akan beribadah? Apakah kepada Tuhan yang disembah nenek moyangmu di seberang sungai Efrat, atau kepada Tuhan Bani Amori yang di negeri mereka sekarang kamu huni? Tetapi kami yaitu aku dan keluargaku akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Jadi saya betul-betul ingin bawa kita pilih. Saya akhiri dengan perkara sebegini. Buat keputusan. Tak kiralah ini Yeshua cakap tentang keluarga. Okey, kita yang bujang-bujang ini kita ada keluarga, ibu bapa kita. Bawa keluarga kita untuk menyembah Tuhan yang benar. Amin. Agar dalam kehidupan kita, saya percaya ini apabila menjadi orang percaya, saya percaya kita tidak akan menjadi orang yang biasa-biasa. Come on. Jangan datang ke gereja, minggu depan kamu duduk di kursi yang sama, kamu panaskan kursi di sama. Tidak. Tuhan ada tujuan. Mungkin bukan di sini. Mungkin bukan main musik. Tidak. Tanya Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya buatkan untuk kerajaan? Ada. Tuhan tidak akan letak kursi dalam 100 lebih ini untuk kita duduk panaskan kursi. Tidak. Ada tujuan dia. Tanya Tuhan. Kenapa Tuhan bawa saya pergi gereja DMC bahasa? Oh, ada kafe di sana. Tidak.
tapi ada tujuannya. Temukan tujuan apabila kita menyembah Sang Pencipta kita. Amin. Jadi mari saya jemput P-Music. Kita nyanyikan lagu. Kita kepunyaan Tuhan. Saya percaya kalau saya sendiri, saya rasa sangat kagum apa memula diri kita sadar bahwa diri kita dimiliki Sang Pencipta. Amin. Ada itu sangat luar biasa. Keluarlah malam nanti, kamu pandanglah bintang di langit. Siapa boleh kira bintang di langit? Tidak ada. Tidak ada. Banyak bintang di langit, kita kagum cantiknya bintang di langit. Saya beritahu satu perkara, Pencipta yang mencipta segala sesuatu, yang membuatkan ahli-ahli pakar apa loginya bingung untuk mencari. Pencipta itu ada dalam saya dan kamu. Dia tak pilih bintang ke langit untuk tinggal nih. Dan cara dia dengan penebusan darah Yesus. Seandainya saudara-saudari belum terima Yesus sebagai juru selamat, bukakan hatimu. Sang Pencipta ingin tinggal dalam hatimu lewat Roh Kudus. Amin. Temui dia apabila engkau bangun pagi, temu dia. Buka matamu. Selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Tuhan. Kalau engkau kata engkau rindu bersekutu dengan Tuhan, dia lebih rindu bersekutu dengan engkau. Yaitu Pencipta kita. Amin. Amin. Mari kita berdiri. Mengenali Pencipta menuntut sebuah hubungan akrab dengan Tuhan. Saya ingin kita datang ke di depan Tuhan. Saya tidak tahu posisi kita di mana. Hubungan kita dengan Tuhan dengan mana. Tapi apa yang saya tahu, apa yang saya imani, apa yang saya yakin, Pencipta itu setiap pagi dia mengejutkan saya. Ada waktu tersendiri, masa saya memandu, masa saya dalam kelas, dia bicara dalam hati saya. Tidak ada kepercayaan lain seperti itu, melainkan Pencipta yang telah hadir dalam diri kita lewat Roh Kudus oleh kerana karya Kristus Juru Selamat. Mari datang kepada Tuhan. Dia sangat rindu sebagai Pencipta, dia merangkul kita. Datang kepadaku. Jangan saudara, jangan pilih perkara lain, jangan pilih penyembahan lain, jangan pilih perkara lain, tapi pilih Kristus Pencipta kita. Datang kepada dia. Haleluya. Dan seandainya saudara-saudari ingin dilayani, ingin didoakan, mungkin masih bingung tentang masa tujuan hidupmu, datang kepada Pencipta. Boleh datang ke depan sini dan pelayan-pelayan, pastor-pastor akan berdoa untuk kita. Mari kita nyanyikan satu lagu. Kita adalah kepunyaan Tuhan. Dia akan menjaga, dia akan memelihara kita, keluar masuk kehidupan kita. Kejadianku, kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan, kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku
memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Amin Yesus. Dan ku angkat tanganku. Amin Yesus. Angkat tangan kita, angkat hati kita pada Tuhan Yesus. Pencipta yang agung, Pencipta yang penuh dengan kasih, Tak sekalipun yang sanggup merangkulmu dalam keadaan apa juga dalam hidup, sanggup mengangkatmu kembali dan sanggup membawamu kepada destiny yang telah tertulis dalam kitab. Kejadian. Amin Yesus. Haleluya. Kau menurun diri serupa gambar. Haleluya Yesus. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Amin Yesus. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus, Yesus, sahabatku. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu sepanjang hidupku. Ku angkat tanganku, Yesus, ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus, sahabatku. Amin Tak Yesus. sekalipun Kau Haleluya. tinggalkanku, tak sekalipun Kau tinggalkanku, Haleluya Yesus. sahabatku. Kami bersyukur Tuhan karena kejadianku sangat ajaib. Karena Kau telah menenun kami dengan penuh luar biasa. Kami bersyukur karena mengenali Allah seperti Engkau. Dan kami bersyukur karena kami adalah anak-anak-Mu. Kami berdoa Bapa, pagi ini, waktu ini, kami buat keputusan diri kami, keluarga kami, pasangan kami. Kami buat keputusan untuk beribadah kepada Engkau, untuk hidup benar, untuk hidup kudus, untuk menjadi berkat kepada orang lain Bapa. Kami tahu dari lahir Engkau telah menenun kami
Engkau telah membentuk seluruh kehidupan kami. Temukan kami dengan destiny kehidupan kami Bapa. Saya berdoa Bapa dalam nama Yesus. Mungkin ada saudara-saudari kami di sini, dia bingung tentang kehidupan dia Bapa. Kemana saya harus pergi dalam persimpangan kehidupan. Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Roh Kudus, Engkau berbicara kepada dia secara pribadi saat ini Bapa. Ini yang Engkau akan pilih. Inilah jalan yang Kau pilih. Mungkin dia bingung tentang kriteria pasangan hidupnya. Saya berdoa Bapa dalam nama Yesus. Roh Kudus, Engkau akan bicara saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Bapa, agar diri kami Tuhan, mulai hari ini tidak ada Allah lain dalam kehidupan kami melainkan Engkau Yesus Kristus. Mungkin ada perkara lain yang utama dalam kehidupan kami, hobi kami, kerjaya kami Tuhan. Mungkin itu pelayanan Bapa. Dalam nama Yesus saya berdoa. Saya mohon pengampunan Tuhan untuk setiap pribadi kami. Tapi mulai hari ini agar kami betul-betul beribadah kepada Engkau. Sungguh-sungguh beribadah kepada Engkau. Mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Penuh kerinduan untuk setiap pagi datang bersekutu dengan Engkau Tuhan. Yesus kami berdoa sekali lagi Tuhan. Perbarui hati kami di depan Engkau saat ini Tuhan Yesus. Roh kami, perbarui hati kami Bapa dengan Roh Kudus-Mu. Saya berdoa Roh Kudus, setiap pribadi di sini dari hujung ke hujung, dari tengah, Kamu jamah setiap pribadi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Mengalir kuasa Roh Kudus-Mu setiap pribadi kami. Kami akan keluar, tidak akan sama lagi. Kami akan keluar, kami akan ada pengurapan baru. Kami akan keluar dari sini ada sukacita baru. Kami akan keluar dari sini ada suatu perkara yang baru untuk kami bawa keluar Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pencipta kami Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk saat ini. Kami bersyukur untuk firman. Kami berterima kasih untuk segala sesuatu yang Kau telah beri kepada kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini kepada Engkau, dengan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Mengingatkan kami, bahkan menegurkan kami sekali lagi pada pagi hari ini. Terkadang Tuhan kami lalai di dalam melihat Engkau sebagai pencipta. Bahkan kami terlalu mudah untuk dipengaruhi oleh keadaan dunia. Tapi firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa Engkau adalah sumber, Engkau adalah Sang Pencipta. Terima kasih Tuhan. Jika ada segala sesuatu yang sudah rosak, yang sudah hancur dalam hidup kami, yang kami merasakan bahwa tidak ada harapan lagi, baik itu dalam hidup kami, masa depan kami, kerja kami, bahkan dalam keluarga kami sekalipun. Tapi hari ini Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami bahwa Engkau adalah pencipta. Engkau boleh mencipta sesuatu yang baru dalam hidup kami. Mungkin jika selama ini kami tidak melihat itu, biarlah pada pagi hari ini sekali lagi Tuhan, buka mata rohani kami, agar kami melihat karya-Mu yang ajaib, rancangan-Mu yang ajaib, yang luar biasa. Karena Engkau tidak pernah tersilap untuk menciptakan kami sebagaimana kami ada hari ini. Terima kasih Tuhan. Terpuji termulia nama-Mu. Jemaat Tuhan yang dikasih, angkatlah tangan-Mu dan terimalah doa berkat. Dia berkuasa memeliharamu supaya kamu tidak tersandung, dan membawamu ke hadirat-Nya yang mulia tanpa cacat celah dan dengan penuh sukacita. Dialah Allah yang esa, penyelamat kita melalui Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dialah kemuliaan, keagungan, kekuasaan dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya.
memberkati Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk. Ibadah kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Ambillah kesempatan peluang ini untuk bersalam-salam di antara sesama lain. Dan jangan terburu-buru pulang. Mari Anda semua dijemput untuk makan tengah hari bersama-sama di Henge. Ya, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jumpa Anda di minggu hadapan. Bagi Anda yang ada di rumah, terus setia mengikuti ibadah bersama dengan kami. Kalau ada kesempatan, kami mengalu-alukan Anda supaya datang ke Hall 4 untuk beribadah bersama-sama secara fisikal. Tuhan Yesus memberkati.